Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sangat mendalam dari bab 103, yaitu Al-Asr, puncak tujuan hidup. Kita akan coba mendekode sebuah teks yang mungkin udah sangat familiar buat kita semua, tapi kali ini kita bongkar buat nemuin apa sih sebenarnya endgame atau garis finish yang lagi kita kejar mati-matian di dunia ini. Yuk, langsung aja kita selami sama-sama. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan eksistensial yang super masif. Pernah nggak sih kalian mikir, apa sih tujuan akhir hidupku ini? Maksudnya, pertanyaan ini tuh mendasari hampir semua keputusan yang kita buat setiap hari. Kenapa kita kerja banting tulang, kenapa kita sekolah tinggi-tinggi, atau kenapa kita ngebangun keluarga? Seringkali kita tuh kejebak di rutinitas kayak robot, tanpa benar-benar tahu apa garis finish yang sebenarnya lagi kita tuju. Nah, materi yang kita kaji hari ini ngasih jawaban yang benar-benar tajam dan jujur aja, nggak basa-basi sama sekali soal ini. Dan ini dia jawabannya. Siap-siap ya, karena ini mungkin terdengar agak mengejutkan. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Yap, ini adalah premis utama dari surat Al-Asr. Coba perhatiin, teks ini nggak bilang sebagian manusia rugi atau cuma mereka yang males-malesan yang rugi. Enggak. Secara default pada dasarnya, setiap dari kita tanpa terkecuali itu sedang dalam kondisi rugi. Kita semua lagi kalah. Kok bisa se-ekstrem itu? Nah, mari kita lihat gimana logika ini dibangun. Yang bikin ini benar-benar menarik adalah metafora di balik kata Al-Asr itu sendiri. Masa atau waktu di sini tuh bukan sekedar jarum jam yang berdetak di dinding ya. Anggap aja waktu itu sebagai modal finansial utama kalian. Bayangin kalian dikasih modal dalam jumlah tertentu pas baru lahir, dan setiap detiknya modal itu otomatis terkuras habis. Kalian nggak bisa nabung waktu, nggak bisa minjem dari orang lain, dan pastinya nggak bisa diulang. Jadi setiap detik yang lewat tanpa ngasilin keuntungan, itu artinya kalian lagi jalan lurus menuju kebangkrutan eksistensial. Makanya dibilang secara default kita semua ini rugi, karena modal kita emang lagi terbakar habis detik ini juga. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Kita harus paham realitas yang lumayan menakutkan ini. Gak ada satupun orang yang secara otomatis aman. Mau kalian punya status sosial tinggi atau sukses secara finansial, gak ada yang bisa ngehentiin terbakarnya modal waktu kalian. Oleh karena itu, tujuan hidup yang paling sejati, puncak dari segala hal yang kita lakuin, adalah gimana caranya keluar dari status kerugian ini. Kita harus muter otak gimana ngubah waktu yang terus habis ini jadi sebuah keuntungan yang permanen. Gimana tuh caranya? Syukurlah, ada jalan keluarnya. Dan ayat selanjutnya ini ngilustrasiin dengan sangat brilian gimana kita bisa nyelamatin diri. Kata kecuali di awal kalimat ini benar-benar jadi kunci harapan kita. Teks ini ngasih kita 4 pilar keselamatan yang spesifik. 4 hal yang bisa membalikkan keadaan dari kebangkrutan total menjadi keuntungan abadi. Yuk kita bedah ke 4 pilar ini satu persatu. Nah, ini dia 4 pilar krusialnya. Beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Tapi ingat ya, jangan lihat 4 poin ini kayak menu makanan yang bisa kalian pilih salah satu. Ini tuh sebuah ekosistem yang terikat kuat banget. Ibarat mesin dengan 4 roda gigi. Coba aja kalian copot satu giginya, seluruh mesin keselamatan ini bakal langsung mogok dan runtuh. Mari kita lihat gimana fungsi masing-masing gigi ini jalan berbarengan. Langkah pertama, iman. Ini adalah fondasi mutlaknya. Logikanya gini, kalau kalian mau bangun gedung pencakar langit, kalian gak mungkin kan mulai dari ngebangun atapnya duluan? Iman itu keyakinan yang tertanam dalam banget di hati. Tentang Tuhan, tentang tujuan kita diciptain, dan tentang hari akhir. Tanpa fondasi yang kokoh ini, sekeras apapun usaha kalian buat lari dari kerugian, semuanya gak akan punya pijakan yang sah. Tapi, punya fondasi doang kan gak bisa dijadiin tempat tinggal kan? Makanya, kita masuk ke langkah kedua, amal saleh. Ini soal tindakan nyata. Iman itu letaknya di dalam hati, tersembunyi. Nah, amal saleh itu cara kalian ngebuktiin iman tadi ke dunia nyata. Entah itu lewat ibadah ritual, kayak sholat, atau tindakan sosial sederhana kayak jujur pas jualan, atau nolongin orang yang lagi kesusahan. Kalau ada yang ngaku punya iman tapi nggak ada buktinya dari kelakuannya, jujur aja, itu cuma klaim kosong. Tindakanlah yang memvalidasi apa yang ada di hati kalian. Oke, 2 pilar pertama tadi emang fokusnya ke diri sendiri. Tapi masuk ke pilar ketiga ini jadi menarik banget. Tawassul bil haq alias saling mengingatkan dalam kebenaran. Ini benar-benar menyoroti tanggung jawab sosial kita. Kalian tuh nggak bisa cuma sibuk nyelamatin diri sendiri terus ngebiarin orang-orang di sekitar kalian tenggelam gitu aja. Kalian harus secara aktif narik tangan orang lain menuju kebenaran. Konsep ini tuh menghancurkan sifat egois kita dan memaksa kita buat ngebangun komunitas yang peduli satu sama lain.
Dan akhirnya, pilar keempat, tawasyaw bis sober atau saling menasehati dalam kesabaran. Kenapa ini penting banget? Gini, ketika kalian nyoba berbuat baik dan ngajak orang lain buat ikut benar, pasti bakal ada aja penolakan. Bakal ada ujian, nyinyiran, kesulitan, pokoknya tekanan deh. Kesabaran itu ibarat lem super yang ngejaga komunitas kita biar tetap berdiri tegak waktu badai masalah datang menghantam. Tanpa kesabaran dan saling dukung, kita bakal gampang banget putus asa dan ujung-ujungnya jatuh lagi ke zona kerugian tadi. Sekarang coba kita jejerin dua hal ini buat lihat kontrasnya. Di satu sisi, ada profil orang yang rugi. Dan jujur aja, ini profil yang sering banget kita temuin di gaya hidup modern sekarang. Sangat individualis, apatis, atau masa bodoh sama sekitar, fondasi spiritualnya rapuh, dan gampang banget nyerah pas keadaannya lagi susah. Di sisi lain, ada profil orang yang beruntung. Mereka saling terhubung, produktif bikin aksi nyata, punya keyakinan yang baja, dan pastinya tahan banting. Kontras ini bikin konsep abstrak tadi jadi kerasa nyata banget kan? Coba deh refleksi sebentar. Kira-kira saat ini, posisi kalian lagi ada di kubu yang mana nih? 3. Angka 3 ini mewakili jumlah ayat dalam surah Al-Asr. Cuma 3 ayat pendek, bayangin. Tapi, ada satu observasi yang benar-benar brilian dari seorang cendekiawan besar, Imam Syafi'i. Beliau bilang, seandainya manusia cuma duduk dan benar-benar merenungkan 3 ayat ini aja, itu udah lebih dari cukup buat bekal mereka ngejalanin hidup. Gila kan? Betapa padat dan mendalamnya pesan di balik teks yang sependek ini. 3 ayat yang singkat ini secara luar biasa berhasil merangkum semuanya. Ia ngegabungin ranah spiritual pribadi kita, yaitu keyakinan dan tindakan kita, dengan tanggung jawab sosial kita yang intens banget ke komunitas sekitar. Ini tuh kayak cetak biru kehidupan yang paling efisien tapi juga paling komprehensif yang pernah ada. Bener-bener nggak ada satupun elemen krusial kehidupan manusia yang kelewatan di sini. Terus pertanyaannya, gimana caranya bawa konsep filosofi segede ini ke rutinitas kita sehari-hari? Caranya, jangan jadiin ini sekedar teks yang dihafal lalu dilupain. Jadiin ini sebagai checklist harian. Sebuah rutinitas yang praktis, taktis, yang bisa kalian mulai nanti malam ini. Kita bisa ngubah 4 pilar tadi jadi serangkaian pertanyaan evaluasi diri. Yuk kita jadiin ini kebiasaan. Tiap malam sebelum tidur, coba tanya ke diri sendiri. Aku udah memperbaharui imanku belum ya hari ini? Kalau belum, ambil waktu 5 menit buat merenung. Terus, udah ngelakuin amal soleh belum hari ini? Kalau belum, besok paginya langsung lakuin kebaikan, sekecil apapun itu. Terus tanya lagi, tadi aku sempat ngingetin orang tentang hal yang bener nggak ya? Atau sebaliknya, aku malah sombong pas dikasih tahu orang? Dan yang terakhir, udah ngasih semangat ke orang lain belum? Udah sabar belum pas lagi ditegur? Kalau kalian ngerutinin 4 pertanyaan ini, kalian tuh secara harfiah lagi nyetop kerugian kalian tiap hari. Kalian lagi nyulap waktu yang tadinya nguap gitu aja, jadi aset yang nggak ternilai harganya. Tapi ingat ya, jam itu tetap berdetak. Waktu jalan terus tanpa bisa kalian pause, dan status rugi itu selalu ngintai kita di tiap detik yang lewat. Setiap momen yang kita lewatin tanpa memenuhi 4 kriteria tadi adalah modal hidup yang hangus gitu aja. Tujuannya bukan bikin kita panik sih, tapi lebih buat ngasih kesadaran penuh bahwa ini tuh urgent banget. Kita harus segera sadar, evaluasi, dan terus perbaikin diri. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan tajam yang cuma bisa kalian jawab sendiri di dalam hati. Apakah hari ini kalian merugi? Coba evaluasi deh, dari mulai melek mata tadi pagi sampai detik ini, gimana kalian ngehabisin modal waktu itu? Kalau kalian ngerasa masih banyak waktu yang kebuang sia-sia, tenang, besok adalah kesempatan baru buat langsung nerapin 4 pilar keselamatan tadi. Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng di sini. Terus kembangin diri kalian dan pastikan setiap detik kalian punya nilai. Sampai jumpa.